Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pertama-tama, saya ucapkan kepada Pak Slamet selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi di kelas P1, juga kepada teman-teman yang telah memperhatikan video saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu fokus area Tata Kelola Teknologi Informasi. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohanes Fili Sabatino dengan NIM 194101083. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada fokus area TKTI, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih TKTI itu. Jadi TKTI atau Tata Kelola Teknologi Informasi adalah elemen tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen TI secara keseluruhan dan memperoleh nilai yang lebih baik dari investasi di bidang informasi dan teknologi. Kerangka tata kelola teknologi informasi memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk mengelola risiko teknologi informasi mereka secara efektif dan memastikan bahwa aktivitas yang terkait dengan informasi dan teknologi harus selaras dengan tujuan bisnis mereka secara keseluruhan. Baik, kita masuk kepada fokus area TKTI yang pertama, yaitu IT Strategic Alignment. IT Strategic Alignment memastikan teknologi dan bisnis saling terkait dan sinergis, menggambarkan bahwa keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam penerapan tata kelola TI dengan bisnis, tidak hanya untuk masa sekarang dan masa akan datang saja yang menjadi pokok strategic alignment, tapi juga kemampuan untuk meningkatkan nilai bisnis yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Contoh framework dari IT Strategic Alignment yaitu ada COBIT dan ISO IEC 38500. Fokus area yang kedua ada value delivery. Value delivery memastikan teknologi informasi mampu merealisasikan manfaat teknologi informasi yang dijanjikan sejak awal proyek atau program dimulai. Menurut ITGI, layanan TI sendiri tidak akan mampu memberikan manfaat secara langsung terhadap bisnis. Manfaat tersebut hanya bisa dihasilkan bila TI diimplementasikan bersama dengan peningkatan dalam bisnis proses, kompetensi, dan prinsip kerja tiap individu dalam perusahaan, serta perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar IT value adalah tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan manfaat yang dimaksudkan. Oleh karenanya, proses TI harus dirancang, digunakan, dan dioperasikan dengan cara yang efisien dan efektif yang memenuhi tujuan dan harapan perusahaan yang ditentukan oleh business value driver yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh framework value delivery ada VAL IT dan Management of Value. Fokus area yang ketiga ada risk management. Risk management yaitu pengenalan, pengukuran, dan pengelompokan berdasarkan tingkat risiko-risiko teknologi informasi yang selanjutnya diikuti oleh pengalokasian sumber daya perusahaan secara ekonomis dan terkoordinasi untuk meminimalkan, memonitor, dan mengkontrol kemungkinan kejadian yang merugikan. Manajemen risiko ini menitikberatkan pada hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian internal dan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, stakeholder, dan shareholder. Segala kemungkinan risiko harus dapat diidentifikasikan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dampak dari terjadinya risiko tersebut. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko, dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Risiko yang biasa dihadapi pada teknologi informasi antara lain serangan virus yang dapat melumpuhkan kerja teknologi informasi, serangan pihak lain dengan tujuan untuk mengacaukan sistem maupun untuk mencuri data, kesalahan sistem, kerusakan sistem pendukung misalnya jaringan listrik putus, dan lain-lain.
Semua risiko yang mungkin dihadapi tersebut harus diantisipasi, sehingga ketika risiko tersebut terjadi, tidak menyebabkan kerugian yang fatal. Contoh framework dari risk management beberapa yaitu Risk IT dan Octave. Fokus area TKTI yang keempat ada performance management. Performance management yaitu pengukuran untuk kerja teknologi informasi dan dukungannya terhadap bisnis, termasuk implementasi strategi dan penggunaan sumber daya. Pengukuran kinerja akan menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan tata kelola teknologi informasi. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah hasil kinerja terhadap domain tata kelola teknologi informasi sudah sesuai dengan tujuan masing-masing. Pada accountability, investasi teknologi informasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini berdasarkan suatu ukuran atau kriteria tertentu sehingga investasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria tersebut dinilai berdasarkan kinerja yang dihasilkan oleh TI terhadap proses bisnis dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Penelusuran dan pengawasan implementasi dari strategi, pembunuhan proyek yang berjalan, penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan penyampaian layanan dengan menggunakan kerangka kerja seperti balance scorecard. Fokus area TKTI yang kelima ada resource management. Resource management memastikan pengelolaan sumber daya teknologi informasi perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien, termasuk organisasi staf TI yang lebih efisien. Pengelolaan sumber daya TI harus dilakukan secara tepat untuk kebutuhan bisnis. Sumber daya TI tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur IT atau TI, peningkatan kualitas SDM dalam bidang TI, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dalam bidang teknologi. Contoh framework dari ini ada ITIL dan PMBOK. Baik, mungkin sekian saja yang saya dapat presentasikan. Jika dari perkataan saya atau tingkah laku saya yang kurang berkenan selama presentasi ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.